Jadi bulan depan kita menginjak ke 10 tahun ya, Bengkel Print yang ke 10 tahun. Nah, Bengkel Print sendiri memang pada awalnya bergerak di bidang print digital untuk sablon kaos ya, digital sablon kaos yaitu DTG yang awal-awalnya memang belum begitu familiar. Dengan seiring berjalannya waktu, DTG dikenal di masyarakat sampai mungkin di Indonesia mungkin belum terlalu berkembang, belum segitu familiar, tapi dengan berjalannya waktu, pabrikan besar pun bisa diterima di pasar Indonesia. Makanya kita tetap memperhitungkan DTG sampai saat ini, sekalipun ada banyak metode-metode baru seperti itu, Pak Sendra. Jadi, ya, jadi mungkin menambahkan ya, jadi Bengkel Print banyak orang taunya mungkin Bengkel Print itu pusatnya di Jakarta, padahal kita pusatnya di Surabaya, Pak Nah, Sendra. itu dia. Ya, jadi bukan di Jakarta. Sebetulnya kita di Surabaya, dan untuk saat ini kita ada 13 titik cabang distributor di seluruh Indonesia. Kita menyebutnya Bengkel Print Family. Ya, jadi kita menggunakan nama Bengkel Print, sekalipun distributor itu sendiri pun memiliki nama toko, Pak. Cuman kita mengemas dalam bentuk konsep Bengkel Print Indonesia. Jadi ada Bengkel Print Jogja, Bengkel Print Makassar, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi Pak Budi sudah jelaskan bahwa awalnya Pak Budi bergerak di bidang DTG ya. Namun seiring perkembangan, sekarang DTF berkembang banget ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit, Pak, perbedaan antara DTG dengan DTF, atau teknologi DTF itu seperti apa, DTG seperti apa? Silakan, Pak. Iya, jadi sebetulnya perkembangan di dunia sablon digital itu perkembangannya sangat dinamis ya, karena waktu itu sablon, mungkin awal-awal dunia sablon yang dikenal mungkin hanya sablon manual atau sablon konvensional aja. Cuman ada banyak sekarang perkembangan sablon digital seperti Polyflex, ada transfer paper, ada DTG, sampai sekarang yang lagi booming, lagi viralnya itu sablon tepung atau sablon DTF, direct transfer film atau direct to film. Nah, sebetulnya dengan adanya banyak variasi ini tentunya para user akan lebih teliti, akan lebih selektif ketika mau membuka usaha di bidang clothing atau cetak kaos. Karena awal mulanya mungkin contohnya seperti sablon manual. Dia mau pindah atau menambah di Polyflex, transfer film, sampai DTG, itu ada banyak mereka mungkin memperhitungkan atau istilahnya mereka masih wait and see. Apalagi di zaman-zamannya DTG itu ada statement, ada hashtag istilahnya printer DTG itu mudah buntu, banyak problemnya daripada menghasilkan duit gitu ya. Padahal beberapa terakhir sebelum DTF muncul, sebetulnya DTG sudah memberikan jawaban tentang kemudahan bagaimana printer itu lebih awet, tidak mudah buntu. Jadi sudah ada solusi tintanya. Tapi ternyata ada barengan nih, ketika DTG sudah ada solusi, ternyata DTF lebih booming seperti itu, Pak. Jadi DTG itu mendadak booming. Nah, kalau kita lihat segala sesuatunya yang booming itu, kalau menurut persepsi saya sebetulnya kadang keburu booming nanti keburu menghilang gitu ya. Itu persepsi saya. Semuanya kayak apa namanya?
ya kayak kalau di Surabaya itu ada namanya pentol gitu ya, ada namanya jualan bakso beranak gitu, sekalipun susternya, dokternya nggak diketahui dari mana, tapi ada namanya seperti itu, bakso beranak atau bakso mercon atau dan lain-lain seperti itu. Betul. Jadi booming-nya itu terlalu booming, bahkan kalau di Surabaya itu Pak, saya sampai melihat itu yang jualan bakso yang seperti itu mau makan itu aja ngantri, dan kalau dia makan di sana dihitung Pak, cuma berapa 15 menit sampai 20 menit dia harus segera keluar dari tempat itu karena yang ngantri udah panjang banget seperti itu. Nah, DTF sendiri menurut saya juga terlalu booming. Dibentuknya grup Facebook yang notabene waktunya sangat panjang dengan anggota hitungan ribuan sampai cuma 20-25 ribu. Nah, ini DTF belum ada 1 tahun aja udah hitungan ribuan. Dan menurut saya ini sangat viral, sangat booming. Tapi tentunya menurut saya, karena saya bergerak di bidang sablon digital, sepertinya tidak akan segera akan surut. Kayaknya akan mengikuti tren dunia DTG, karena DTG itu sekalipun di zaman 2012 dibilangnya ini paling 2012 2013 akan turun trennya nih. Nah, ternyata sampai 2020 tren itu justru malah semakin meningkat. Dibuktikan ada banyak assembly mesin-mesin pabrikan di Cina, bahkan mungkin mesin-mesin pabrikan Jepang ternama, mereka mengeluarkan tipe-tipe DTG. Nah, bagaimana dengan DTF? Nah, mungkin kita mau bahas bareng-bareng ini, Pak. Nah, itu dia. Itu, Pak. Betul. Ya. Nah, itu, dalam beberapa komentar dan perkembangan, ada yang menganggap bahwa DTG ini menjadi ancaman buat DTF. Sebaiknya DTF menjadi ancaman buat DTG. Buat DTG. Secara teknologi dan juga investasi, pasti DTF lebih murah ketimbang DTG, betul ya Pak ya? Betul, kemudian betul, bahan baku juga akan lebih mudah juga, lebih mudah, lebih murah, terjangkau, kemudian juga investasi mudah. Dan bicara kecepatan bagaimana Pak? Jauh mungkin lebih cepat juga. Dan quality. Betul, kalau dari DTF ini menurut saya memang lebih cepat Pak, karena kalau seumpama basic printernya sama nih Pak, tapi kalau DTG itu dia harus treatment kaos dulu, terus pasang kaos, lalu print. Nah, sedangkan DTF hasil print ini masih bisa disimpan. Kalau nyimpennya benar, nanti suatu saat waktu butuh untuk di-press di kaos itu sudah bisa. Jadi tidak perlu menunggu proses yang lama atau proses yang langsung. Jadi bisa disimpan kalau masalah hasilnya. Nah, kalau tadi Pak Suhendra bilangnya investasi lebih murah, memang benar. Menurut saya memang lebih murah dari investasi. Dan awalnya nih Pak, sebetulnya awalnya DTF itu biaya produksinya lebih tinggi Pak ketimbang DTG. Tapi mungkin terlalu viral, terlalu booming, banyak pabrik-pabrik consumable yang mungkin, wah ini kayaknya DTF ini lebih memberi jawaban atau ruang yang lebih luas buat teman-teman sablon konvensional, sablon transfer paper, sablon polyflex, nggak harus lebih lama lagi wait and see untuk segera memutuskan ngambil metode ini sebagai pelengkap. Karena terus terang memang menurut saya pribadi, setelah kita sudah melewati DTG sekian tahun, terus polyflex sekian tahun, DTF ini memang lebih ringan, Pak, lebih minim problem juga di mesinnya atau segi proses produksinya seperti itu. Perawatan juga lebih mudah, Pak, lebih mudah karena
memang khususnya yang ditakuti sablon digital kalau namanya ngeprint itu biasanya di perawatan print head-nya, karena tahu sendiri kan kalau mesin-mesin digital printing itu nomor satu yang paling mahal biasanya print head-nya seperti itu. Nah, tinta DTF itu lebih ramah Pak untuk head seperti itu Lebih Pak. ramah ya. Lebih ramah betul. Nah, tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa teknologi DTF ini menjadi ancaman bagi DTG. Nah, menurut pasar yang Bapak lihat saat ini, ya, memang sepertinya DTF lagi ramai ya, termasuk lagi ramai betul. barometer dan sebagaimana dengan kalkulasi betul. Biasa yang terjangkau mudah, murah, ya, dan juga ya. mudah didapat juga sekarang saat ini ya. Nah, betul. Bagaimana menurut Bapak nasib DTG ke depannya? Apakah sepertinya punya market sendiri ya? Oh, ini market DTG seperti ini, DTF seperti ini. Nah, di awal juga kita sebutkan bahwa what customer want, apa yang pelanggan inginkan. Pertama, tadi harga murah, waktu lebih cepat, kualitas. Ya, betul. Tapi menurut saya, murah. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Betul. Mungkin kalau dibilang ancaman, mungkin bisa dibilang ancaman juga, Pak. Tapi sebetulnya setiap konsep metode sablon itu memang ada peruntungannya atau peruntukannya sendiri-sendiri. Tentunya tidak akan menggantikan metode satu dengan yang lainnya, tapi menurut saya memang saling melengkapi. Jadi ada beberapa faktor yang nggak bisa dikerjakan secara maksimal di DTF, itu ada di DTG. Sebagai contoh, kayak kalau kita mau ngeprint seperti asap-asap atau api yang ada gradasi paling halus, menurut saya DTG masih nomor satu, Pak. Jadi kalau menurut saya tergantikan juga tidak mungkin. Ini tidak menutup kemungkinan malah nanti DTG nggak tinggal diam, akan ada teknologi baru nih di DTG. Nah, kita tunggu aja Pak nanti perkembangannya seperti apa. Karena saya meyakini segala teknologi itu nggak mungkin akan mati di titik itu. Pasti ada banyak solusi dan ada perkembangan teknologi yang akan muncul nanti ke depannya seperti itu Pak. Jadi kita lihat Pak, DTG nanti barangkali dia marah besar Pak, terus ngeluarin sesuatu, nah, bisa jadi seperti itu. Tapi DTF pun sebetulnya juga tidak akan mungkin berhenti sampai titik ini. Bahkan mungkin nanti ke depan ada teknologi DTF yang bisa ngeprint yang seperti tadi, gradasi halusnya dapat juga. Seperti itu Pak. Oke. Nah tadi Pak Budi bilang menarik ya, wah ini jadi ancaman, nanti DTG lagi bikin strategi baru. Nah Pak Budi sebagai seorang inventor juga sudah bisa membaca, wah marketnya sekarang mengarah ke sini nih. Nah, kemudian kita bicara produk nih, produk yang Pak Budi. Bicara cerita sedikit tentang Raiket itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik Pak, sebetulnya Raiket itu sekarang memang kita kembali ke visi misi kami juga Pak. Sebetulnya Raiket itu adalah mesin penolong buat teman-teman mikro sama middle entry. Jadi untuk teman-teman UMKM. Jadi memang istilahnya kita itu lebih ke memposisikan atau positioning kita itu memberi solusi buat teman-teman UMKM, teman-teman yang lagi mau merambah dunia bisnis. Makanya kita punya tema, punya moto, bengkel print itu solusi jitu UMKM maju, Pak. Seperti itu. Mantul. Tentunya kita betul. Jadi bersama tim tentunya akan lebih banyak sharing, lebih banyak meeting, menggagas, membahas tentang hal ini supaya kita tidak terlalu jauh tentang konsep bagaimana Raiket ini menolong teman-teman pemula secara investasi mesin tidak terlalu mahal, namun mesin ini bisa menghasilkan tidak kalah dengan mesin-mesin besar lainnya. Dan terbukti sampai saat ini memang ada banyak produk Raiket yang bisa dinikmati sama teman-teman,
baik itu mesin DTG atau mesin DTF. DTF aja sekarang kita sudah keluar ada generasi kedua dengan beberapa fitur tambahan tentunya untuk mempermudah teman-teman ketika mau produksi. Seperti itu Pak Swendra. Oke. Nah, tadi menarik ya bahwa Yo Budi atau melalui bengkel printnya sudah punya misi yang luar biasa. Teknologi, bagaimana bertemu dengan market, menciptakan suatu kreativitas untuk UKM maju. Ini sejalan dengan visi misi saya yang lagi baru bergabung dengan para mentor UKM Wiranesia, Pak. Nanti kapan kita kolaborasi ya, Pak? Jadi saya tadi itu tentang Wiranesia itu sebuah asosiasi yang membimbing para UMKM. Jadi kita UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Jadi saat ini dulunya kalau nggak salah itu pengembangan dari OKOC ya. OKOC. Jadi dulunya dari OKOC, salah satu pendirinya Coach Farhan itu dulunya dekat sekali dengan Bang Sandi karena pas Sandi jadi menteri udah nggak keurus lagi mungkin. Berdirilah Wiranesia. Nah, Wiranesia ini karena sudah punya binaan UMKM di seluruh Indonesia, akhirnya dibentuklah para mentor, namanya mentor Wiranesia, Wirausaha Indonesia. Nah, fokus untuk ke UMKM. Kemarin kita baru saja beberapa training bagaimana mengembangkan UKM di daerah. Salah satu permasalahannya adalah di produk. Mereka sendiri produknya terutama kemasan. Dan Pak Jokowi kan pernah bilang, masalah UMKM di Indonesia selain permodalan adalah produk kemasannya. Nah, inilah tantangan buat kita, ya. Tantangan buat kita, bagaimana kita membantu sekitar jumlahnya 60,4 juta, kalau nggak salah ya, UMKM di Indonesia yang sudah online loh, yang sudah go online. 60,4 juta yang sudah go online, itu data yang kita punya. Dan kita nggak mungkin mampu untuk melayaninya satu persatu. Baik, kita kembali ke produk ya Pak. Nah tadi Pak Budi melayani UMKM. Seperti apa Pak yang bisa UMKM kerjasamakan atau bengkel print berikan solusi buat UMKM ini? Solusinya di mana aja? Kalau Pak Budi kan lebih ke DTG. DTG itu bisa apa aja ya? Beda dengan apa bisa untuk kemasan juga. Kalau dilihat dari postingannya Pak Budi tadi ada produk-produk kreatif seperti sepatu, interior lainnya. Silakan Pak Budi. Betul. Kalau dari mesin DTG, kami memang sudah melengkapi pleten-pletennya, baik untuk sepatu, untuk tote bag, untuk topi, dan untuk ada banyak jenis tipe-tipe kaos, kita udah ngelengkapin pletennya kalau di mesin DTG. Menarik untuk jadi pertanyaan, bengkel print lewat Riket memberi solusi apa tentang UMKM? Nah ini memang benar-benar tantangan buat kami, karena salah satu yang menjadi pemikiran kami bagaimana kita juga ikut andil, bukan cuma di bidang tekstil garment atau cetak kaos. Nanti kita akan muncul produk baru Pak, khususnya teman-teman UMKM dari kemasan itu kesulitannya adalah membuat semacam kemasan dalam bentuk standing pouch ya Pak ya, yang pakai aluminium foil itu Pak. Nah kita akan Riket sendiri akan meluncing satu produk, yaitu mesin UV roll to roll, sehingga aluminium profil yang untuk kemasan, mungkin untuk keripik, untuk semacamnya seperti itu, bisa di print full dan dibentuk menjadi sebuah standing pot seperti itu Pak. Nah itu kita sedang mengemas, semoga di bulan April kita sudah bisa launching. Jadi
ini di luar konsep tentang cetak kaos. Kalau ini memang benar-benar sangat saya pikirkan tentang itu. Jadi nanti di luar cetak kaos, teman-teman UMKM yang membutuhkan kemasan seperti standing pots, mesin ini bisa dipakai nanti, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Budi. Nah, buat teman-teman yang di room peserta, boleh langsung bertanya di chat. Nanti sambil kita ngobrol, kita akan tanyakan ke Pak Budi. Dan nanti pas sesi akhir, nanti kita ada tanya jawab, boleh. Pak Budi, tadi disebutkan bahwa untuk menjawab keinginan pasar atau market yang sedang berkembang kemana, Pak Budi akan mencoba membuat inovasi baru, bagaimana menyediakan solusi bagi UMKM untuk kemasan pouch. Nah, itu bentuknya portable, A3, atau tadi roll to roll ya sebutnya ya? A3 roll to roll, Pak. A3 roll to roll. Bingung, A3 roll to roll. Bukan cut sheet. Jadi, betul. Kalau umumnya printer A3 dia kan sheet ya, Pak. Sheet, betul, ya. Kita sudah memodifikasi supaya bisa difungsionalkan jadi roll to roll, Pak. Seperti itu. Iya. Bisa panjang kapasitasnya berapa banyak? Kalau ngeprint 100 meter kita setting bisa, tapi nggak tahu 100 meter langsung itu mesinnya batuk atau enggak, saya kurang tahu. Jadi kayaknya kalau mesin kelas 50 meter mesin A3 ya mungkin ngeprintnya dari semeter, 2 meter, istirahat sebentar sambil kita ngopi, ngeprint lagi, seperti itu, Pak. Nggak seperti mesin produksi yang non-stop seperti itu, Pak. Baik, tapi ini kabar bagus. Kabar bagus buat teman-teman UMKM di sana, di link Facebook juga, dan juga nanti di YouTube sana, bahwa sudah ada solusi baru ya dari Riket, dari Bengkel Print. Ya, untuk semoga Pak segera terselesaikan UMKM. Nanti. Wah, ini bakal kandidat baru nih untuk Print Award tahun ini, Pak. Oke. Iya, Pak. Kita insya Allah Print Award akan kita selenggarakan lagi di bulan Juli nanti, Pak. Bulan Juli tahun ini, Pak, ya. Tahun ini 2021. Iya. Nanti setelah Lebaran kita akan coba selenggarakan lagi. Oke. Baik, Pak. Itu kabar menarik buat teman-teman UMKM, buat masyarakat grafika Indonesia, bahwa solusi DTG sudah dilakukan oleh Pak Budi, DTF sedang berkembang, dan sekarang mengeluarkan inovasi baru untuk kemasan roll to roll A3. Roll to roll A3, bingung. Tapi ini semoga aja solusi ini mengacu pada keinginan pelanggan. Mudah, murah, cepat, kualitasnya bagus. Betul. Jadi produk baru mengusung 4 ini, Pak. Mudah didapat, kan? Mudah didapatkan barangnya. Iya. Ada di online shop segala macam. Nanti kita bicara tentang online shop penjualannya ya, Pak ya. Kemudian baik, Pak. Mudah consumable-nya didapat. Iya. Materialnya juga mudah, murah harganya, murah usaha produksinya, investasinya juga mudah. Kualitasnya juga terus berkembang. Kualitasnya juga terus berkembang ya, berubah gitu. Nah, ini yang kita berharap itu, Pak. Halo, Pak. Ya. Halo. Putus-putus, Pak. Tes. Ini sinyal saya yang kurang bagus atau punyanya Pak Suhendra ya? Sepertinya nih punya aku nih. Halo? Halo? Sinyalnya nggak bagus nih. Ya. Kedengar Pak Budi? Halo, Pak. Saya kurang tahu ini. Halo, Pak Budi? Pak ya? Putus. Ini apa namanya? Kesenggol. Iya, Pak. Oke. Baik, kita mulai lagi ya. Baik, Pak. Tadi sampai mudah, murah didapat consumable-nya,
mudah didapatnya. Oke. Saya selesai lagi. Oke, kita mau Pak ya. Nah, tadi kita bicara 4 keinginan customer, yaitu mudah, murah, cepat, dan investasi produktif juga murah. 3 itu aja Pak. Quality. Kalau mengacu pada teori pemasaran, kita 4 produk, price, promosinya seperti apa, termasuk didapat di mana. Nah, kalau bicara bengkel print, sekarang kan sudah banyak, Pak. Halo Pak Sandra. Ada feedback-nya Pak, ada echo-nya Pak. Oh iya, ada 2 nih, lupa. Saya hidupin satu. Baik Pak. Oke. Nah, kalau tadi saya lihat punya Pak Budi, bengkel print ada di mana-mana. Mungkin Pak Budi bisa cerita bengkel print itu ada di mana aja selain dari Jawa, Jakarta, dan apakah daerah lainnya. Kemudian ini memudahkan produk Pak Budi didapat. Nah, kemudian juga bisa dikasih sedikit bocoran nggak investasi yang bisa ditawarkan Pak Budi untuk produk DTG yang saat ini ya. Kemudian juga biasanya Pak Budi masuk ke level mana tadi, UMKM kan? Iya, betul Pak. Kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dilakukan dengan mesin bengkel print ini. Silakan Pak Budi. Baik Pak. Jadi kalau untuk teman-teman bengkel print, kita di Pulau Jawa itu ada di Bandung, Cirebon, ada di Jakarta, Tangerang, ada di Jember, Malang, Jogja, Semarang. Itu yang di Pulau Jawa. Lalu kita ada di Sumatera, itu di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Solok. Lalu ada di Palembang. Lalu kita ada di Pulau Sulawesi, di Makassar. Mantap. Ya, ada di Timur, Makassar. Betul Pak, itu mewakili Sulawesi. Lalu kita ada di Bali, perwakilan untuk Lombok, NTT, dan ke timurnya lagi. Seperti itu. Mungkin nanti bulan depan ada kita mau launching di Sumatera, di Kalimantan Barat ya, di Pontianak nanti. Ini lagi masih dalam konsep dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau masalah investasi, kita range untuk investasi mesin itu tidak lebih dari 50 juta. Kalau investasi sablon mesin sablon itu sebetulnya murah, mulai dari 5 juta, Pak. 5 juta. Ada yang betul 5 juta, terus ada yang belasan juta, ada yang range di 20 sampai 30 ada, Pak. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Teman-teman di sana ternyata cukup terjangkau untuk mulai berusaha bersama bengkel print. Mulai dari 5 juta sudah bisa menjadi pengusaha. Nah, itu betul. Ya. Itu silakan. Itu paling laris manis, Pak. Maksudnya paling laris manis itu ada impression-nya lebih paling tinggi, baik di channel YouTube kami, baik di diskusi melalui sosial media, memang yang di 5 juta. Tapi namanya kita orang dengarnya mau murah, tapi tentunya akan diarahkan. Sebetulnya teman-teman kebutuhannya lebih tepatnya di mana. Nah, kita benar-benar sama teman-teman tim akan mengedukasi supaya ketika investasi semurah apapun atau mahal pun itu lebih tepat guna, seperti itu Pak. Jadi nggak sembarangan tanya ini dikasih ini, tidak seperti itu. Kita edukasi sama teman-teman supaya mereka investasi mesin, namanya orang pemula, supaya tepat guna, tidak sia-sia, seperti itu Pak. Betul. Jadi tidak beli kucing dalam karung ya. Betul. Ya, perlu diedukasi dulu bahwa kalau mau Betul. 5 juta bisanya ini. Kalau mau yang bisa itu,
investasinya nambah dikit. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Kita kembali kepada bicara teknologi dan solusi. Nah, tadi fokus kita ada DTG dan DTF. DTG itu sudah menguasai pasar di dalam, kemudian juga hadir DTF yang menjadi ancaman baru bagi teknologi DTG. Nah, tadi Pak Budi juga sudah kirim quote tentang DTG all-in-one. Apaan sih Pak DTG all-in-one itu? Silakan Pak. DTG all-in-one itu sebetulnya investasi dalam bentuk mesin DTG, namun bisa banyak variasi teknologi, yaitu teknologi DTG dan teknologi DTF. Jadi di mesin gitu ya? Gabungan, betul. Oh, jadi kalau dari DTG sendiri yang tadi saya sudah cerita di awal, bahwa ada banyak platen-platen yang bisa dipakai untuk cetak topi, cetak tote bag, cetak sepatu, dan lain-lain. Nah, kita menyematkan fungsional untuk metode DTF, karena dari pengembangan tinta kami itu dua teknologi ini bisa disatukan dalam satu mesin. Jadi kalau teman-teman pengen nyetak DTG dengan gambar raster yang halus dan mau ngeprint dengan cepat, hasilnya bisa disimpan terlebih dahulu sebelum dicetak di kaos. Nah, teknologi DTG dan DTF yang kami satukan ini bisa menjadi solusi juga, Pak. Seperti itu. Nah, ini solusi menarik juga ya, penggabungan antara DTG dengan DTF. Menarik, betul, Pak. Nah, teknologi ini sudah ada yang menggunakan atau baru akan di-launch, Pak? Yang all-in-one ini. Ya, jadi secara mendasar solusinya sebetulnya ada di tinta, Pak. Ada di tintanya. Ya? Nah, tintanya kita sudah launching, Pak. Sudah launching di tahun kemarin, dan sampai saat ini orang yang investasi di DTG, kita training atau memberikan dengan metode sablon DTG dan DTF itu kita udah lakukan. Cuman dari segi fitur dan teknologi mesinnya, kita mau melengkapi dengan fungsi vakum dan istilahnya ada modul tambahan untuk roll to roll di mesin DTG itu sendiri. Dalam waktu dekat harusnya ini kita udah segera di launching supaya DTG nggak terlalu jauh kalah pamornya dengan DTF seperti itu, Pak. Karena saya lihat memang terlihat seperti perbandingannya 20% sama 80% ketika DTF ini udah keluar. Jadi mungkin teman-teman DTG kalau yang nggak segera mengikuti perkembangan ke DTF, kayaknya serasa kaget juga, Pak. Untung kita Bengkel Print, Riket sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan dan segera bisa meluncing pada waktu itu untuk ikut bersaing di dunia DTF. Seperti itu, Pak. Nah, saran apa buat Pak Budi tentang bagaimana DTF harus berperan dalam menyikapi viralnya atau berkembangnya teknologi DTF ini? Apa yang harus DTG lakukan gitu? Kalau DTG seperti tadi, Pak, yang all-in-one itu menurut saya juga salah satu solusi ya? DTG. Ya, solusi DTG untuk tetap bisa bersaing. Memang di Bengkel Print sendiri edukasinya DTG bisa all-in-one memang sedikit minim, karena kita lagi mempersiapkan supaya part-part atau komponen tambahan, tools tambahannya ini udah jadi, baru kita launching, dan kita baru mau edukasi secara lengkap supaya orang nggak keburu tanya-tanya dulu tapi nggak ada barang, seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Udah ketemu jawabannya ya. Jadi emang gitu. Jawabannya sudah ketemu. Nah, kalau masalah develop produknya memang masih nyicil, Pak, karena memang di tim develop mereka juga listnya sangat
banyak juga, makanya mungkin teman-teman yang follow Facebook saya atau follow YouTube saya mungkin ini kok ngeluarin ini pelengkapnya ini belum segera keluar, mungkin sangat banyak menunggu-nunggu, jatuhnya sedikit agak molor karena memang kita mempersiapkan dengan matang supaya pemakainya ini lebih murah. Sebagai contoh seperti ini, Pak. Orang beli printer yang tidak harus investasi mesin riket, tapi dengan riket kit atau riket tools itu dimudahkan ketika mereka mau plug and play di mesin di luar riket seperti itu. Jadi itu kita pikirkan seperti bikin bracketnya, seperti bikin sistem sistem infusnya itu dudukannya persis dengan mesin pabrikan. Sedikit rumit. Kalau teman-teman lebih sabar, sebetulnya dapat barang yang istilahnya tutup mata, nempelnya pas seperti itu, Pak. Tapi kadang kekejar sama produksi, jadi mungkin banyak orang tidak bersabar untuk nungguin produk riket kitnya segera keluar. Karena di mesin DTF ini kan kita udah ngeluarin beberapa riket kit. Ya tentunya untuk teman-teman yang nggak mau investasi di mesin riket secara utuh, mereka bisa ngambil produk-produk kitnya, tools-nya ini satu persatu seperti itu, Pak. Oke, kendala apa aja Pak yang dihadapi Pak dalam menciptakan solusi baru ini? Kalau kemarin kita ikuti launching produk baru di merek sana ya, bahwa kendalanya kalau mesin rakitan itu ada di maintenance atau di alat ya. Mungkin dari Bapak apa kira-kira kendalanya? Pertanyaan yang bagus banget Pak Sendra. Itu PR besar kami dan itu udah menjadi SOP di bengkel print di produknya Riket, mempermudah ketika ngeluarin teknologi. Jadi sebetulnya kendalanya hanya waktu yang lebih panjang aja Pak. Karena sebagai contoh seperti ini, mesin DTF itu butuh maintenance. Sedangkan maintenance itu dipermudah tentunya harus ada modifikasi seperti itu. Contoh maintenance head. Sebagai contoh maintenance head. Kalau di printer biasa, di printer lain mungkin maintenance heads itu mereka harus bongkar headnya, harus diambil, baru dibersihkan. Tapi di mesin riket itu sendiri tidak perlu bongkar sama sekali, Pak. Oh, nggak perlu bongkar aja? Betul, kita nggak perlu bongkar headnya karena kita udah mendesain bagaimana vakum DTF contohnya itu plug and play, Pak. Jadi tinggal geser headnya bisa di flashing, headnya bisa direndam di tempat itu, nggak perlu bongkar. Itu salah satu solusi buat teman-teman, karena namanya mesin butuh maintenance. Nah, kita meminimalis bagaimana teman-teman dipermudah ketika mau maintenance. Itu di grup DTF ada kayaknya diupload sama bengkel print, salah satu kemudahan di mesin riket seperti itu. Jadi problemnya mungkin hanya waktu yang nggak bisa cepat karena memang sangat detail yang kita biasa bikin seperti itu, Pak. Oke, baik, menarik ya tadi yang disampaikan Pak Budi. Oke, kemudian kita bicara tentang solusi ke depannya. Tadi Pak Budi sudah menyiapkan bagaimana mengantisipasi market sedang forward kemana nih. Market sekarang kemana, kemudian solusi sudah disiapkan, cuma masalah kendala waktu untuk menghasilkan yang lebih baik tentunya kan. Oke. Betul. Lalu ini ada pertanyaan mengenai penjualan Pak. Pengen tahu bagaimana sih Pak Budi atau bengkel print cara jualannya kok bisa begitu booming ya? Gitu. Silakan Pak, strateginya seperti apa? Mungkin gimana ya? Terus terang saya itu bukan istilahnya belajar dari
bukan mempunyai latar belakang akademik juga, tidak belajar dari praktisi juga, Pak. Kalau belajar tentang marketing, belajar tentang selling, cuman memang lebih banyak kadang main Facebook, main Instagram, atau dari apa konten-konten di website. Jadi lebih ke autodidak dan belajar untuk mempraktekkan seperti itu. Semacam kayak mungkin ada banyak teman-teman fokus di toko online seperti itu ya. Nah, dari awal kita sebetulnya untuk membumingkan suatu produk, sebetulnya kita berawal dari rumah sendiri. Nah, rumah sendiri itu kita bikin sebuah platform yang namanya website sebagai rumah sendiri, sebagai toko kita atau wadah kita supaya orang bisa lihat. Jadi kalau mau tahu Bengkel Print seperti apa, datang ke website kami. Nah, seperti itu. Itu awal yang kita kembangin. Jadi istilahnya kalau mau pukul gong itu, lingkungan sekitar dulu yang harus dengar. Seperti itu, Pak. Jadi lingkungan terdekat dulu. Kalau saya posisinya di Surabaya, kita berusaha optimasinya di Surabaya dulu. Beda dengan konsep dunia yang sekarang ya, yang serba online. Dia tidak memperkuat di daerahnya dulu, lalu langsung bisa nasional. Sebetulnya itu memang target baru atau sah-sah saja, tapi kalau dibilang berangkat dari mana kita untuk membumingkan segala sesuatunya, berawalnya memang dari rumah sendiri. Dari salah satunya adalah dari website. Nah, tentunya dibarengi dengan teman-teman konsep secara produknya, terus ada statement juga yang bagus dari teman kita Pak Ade Herwindo, ngapain kita berkompetisi kalau kita bisa kolaborasi. Nah, itu salah satu solusi Bengkel Print juga, Pak. Karena kalau mau ngebumingin sendiri terlalu berat, makanya kita ada kolaborasi. Mungkin Pak Suhendra juga tahu kita kolaborasi sama siapa aja. Itu juga salah satu solusi untuk kita lebih nge-booming lagi. Tapi berbicara tentang bagaimana kita belajar marketing, sekarang itu sepertinya bukan waktunya ngomong tentang jualan, belajar marketing, karena konsep marketing itu ujung-ujungnya adalah selling, Pak. Betul. Berjualan, deal-dealan, seperti itu. Tapi sekarang konsepnya ada tambah namanya branding, Pak. Nah, banyak orang tidak mengemas sebuah branding dengan baik, sehingga seolah-olah habis orang makan pentol nih, makan bakso, kenyang selesai. Tapi bagaimana sebuah bakso dimakan dan kita bisa menikmati, terus kita seolah-olah kalau nggak makan itu rasanya kurang gitu loh, Pak. Jadi itu yang PR besar buat kita semuanya adalah dari segi branding. Jadi sekali lagi kalau ngomong branding, kita tidak lagi ngomong tentang merek. Kalau ngomong recap, itu nama dari sebuah branding. Tapi kalau ngomong branding itu bukan juga tentang nama atau warna, tapi kalau ngomong branding, kalau saya boleh mempresentasikan itu sebuah persepsi, Pak. Jadi bagaimana saya lihat nge-branding sebuah mesin riket, saya lihat di Facebook salah satunya, mereka merasa pede ketika mereka mau posting hasil jadi sebuah mesin DTG, sebuah hasil cetaknya dengan memfoto mesin kami, mesin riket. Jadi semacam kayak suatu kebanggaan, wah ini pakai mesin riket nih nyetaknya gitu loh. Sebetulnya basicnya mungkin sama-sama aja, tapi ada suatu persepsi baru ketika orang membranding dengan cetakan pakai mesin riket. Seperti itu, Pak. Oke, menarik, Pak. Betul. Ya. Jadi memang ada suatu kebanggaan gitu ya. Oh, pakai kita nih. Berarti sudah diakui. Boleh kasih bocoran nggak, Pak? Kira-kira sudah Ya, berapa Pak. Unit
yang sudah terjual di Indonesia hingga saat ini? Yang riket. Riket ini banyak, Pak. Kalau ngomong riket itu sangat banyak tipenya, Pak. Ada DTG, ada UV, Pak. Mesin UV flatbed yang untuk cetak Paling laku, Pak? casing. Paling laku kalau sekarang ya Riket Alpha, Pak. Riket Alpha itu printer DTF. DTF. Betul. Nah, Alpha itu sudah ada sejak kapan? Riket Alpha bulan apa ya? Riket Alpha ya? Tahun Juli, ini Juli, juga? Agustus, September, Oktober. Kalau nggak salah Oktober, Pak. Belum sampai setahun, loh? Belum, Pak. Memang belum 1 tahun, Pak. Metode DTF memang belum terlalu lama. Iya, sejak Pak Hadi luncurkan itu ya. Betul. Saya sempat Tapi hadir kalau itu. ya berarti mungkin kalau sekitar 500 unit mungkin sudah ada, Pak. Wow, luar biasa. Ya, Riket. Untuk Alpha saja? Campuran sih, tapi campuran. Betul. Kalau tadi aja perbandingannya berarti 80-20 aja, Pak. Oke. Luar biasa, menarik. Oke, terima kasih Pak Budi untuk sesuatu yang ini. Nanti kemudian apa harapan Pak Budi ke depannya dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini, bahwa masyarakat Indonesia sekarang marketnya, pasarnya sudah mengarah ke DTF. Nah, terus kemudian apa saran buat Pak Budi, buat pelaku usaha tentunya, atau pelaku usaha percetakan sablon, juga UMKM, juga para teman-teman dari DTG dan DTF. Silakan. Tadi apa, Pak? Harapan kepada masyarakat. Harapan terhadap masyarakat. Kalau saya sih mungkin lebih ke teman-teman jika mau membuka suatu peluang usaha baru itu benar-benar dipersiapkan dengan matang. Jadi mungkin kalau mau investasi juga harus dipertimbangkan dengan matang, konsultasi dengan pihak yang tepat supaya lebih tepat guna. Seperti itu aja sih, Pak. Oke. Sekarang tadi Pak Budi bicara, saya ini dulu. Teman-teman bisa di-mute. Oke. Baik. Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon di-mute dulu ya. Oke, udah di-mute ya. Oke. Baik. Ketemu tadi sebelum memulai usaha ada beberapa kriteria kan, termasuk yang ditawarkan oleh Pak Budi atau Bengkel Print. Yeah. Why choose Bengkel Print? Pasti ada kelebihan-kelebihannya, ada solusi lain dan sebagainya. Why Bengkel Print? Silakan, Pak. Halo, Pak, kurang jelas, Pak. Tadi putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke. Sebelum memulai usaha, berarti ada beberapa pertimbangan, termasuk yang ditawarkan oleh Bengkel Print. Nah, pertanyaannya, kenapa saya harus memilih Bengkel Print, tidak memilih yang lain? Pasti ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Bengkel Print. Silakan, Pak. Baik, Pak. Itu menarik sekali. Investasi sebuah mesin. Kalau ngomongin tentang Bengkel Print, berarti lagi ngomongin tentang investasi mesin digital printing. Ya. Jadi investasi mesin itu bukan membeli mesin, habis beli mesin selesai. Tapi beli mesin, bagaimana mesin itu bisa berfungsi dengan selayaknya, dengan baik, continue, dan menghasilkan pundi-pundi uang, paling tidak balik modal dan plus untung, seperti itu. Makanya kita menawarkan
bengkel print dengan mesin kami, itu selain kita mempersiapkan website e-commerce, sebetulnya kita lagi mempersiapkan website e-commerce, Pak. Ya. Tujuannya di website itu sebetulnya mempermudah belanja. Jadi website e-commerce ini nanti 11-12 fungsionalnya seperti toko online pada umumnya, seperti yang warna hijau, yang warna oranye, seperti itu. Ya, toko online seperti itu. Jadi kita lebih mengumpulkan teman-teman UMKM memiliki wadah, selain bisa berbelanja, di sana saya mau memberikan sedikit banyak edukasi, langkah-langkah bagaimana teman-teman bisa lebih berkembang. Jadi kemarin saya sempat juga upload di Facebook saya bagaimana kelebihannya gabung dengan Bengkel Print, yaitu kita juga memberi ruang edukasi lewat website tersebut. Seperti itu. Selain dari website e-commerce yang sedang kami kembangkan, sejauh ini orang butuh after sales, orang butuh support. Nah, kita udah launching beberapa bulan yang lalu namanya Bengkel Print Care. Di sana teman-teman bengkelprintcare.com, teman-teman di sana bisa download gambar baru setiap harinya, bisa konsultasi dengan markom kami, bisa konsultasi dengan support teknisi kami, seperti itu. Bahkan kita ada secara berkala ada live video, kalau kita memberi namanya virtual open house. Jadi kalau secara offline-nya mungkin kita buka toko, terus kita ada unit-unit mesin. Nah, kita sekarang karena ada pandemi, kita harus virtual. Jadi virtual open house, seperti itu. Jadi semoga itu menjadi solusi yang sangat baik buat teman-teman, lebih yakin lagi, sekalipun mungkin investasinya tidak semurah yang dibayangkan, tapi paling tidak seperti tadi Pak Suhendra bilang, nggak seperti beli kucing dalam karung gitu loh. Jadi lebih yakin. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi Pak Tio bicarakan bahwa mesin yang atau solusi yang ditawarkan Bengkel Print itu tidak putus di pembelian, tapi juga Betul. ada dibentuk semacam supporting system. Supporting system tadi namanya Bengkel Print Care ya, di mana nanti para customer atau pelanggannya Bengkel Print bisa berkomunikasi, berkonsultasi, dan ada program edukasinya di program Bengkel Print Care tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta dan juga pelanggan lainnya. Berapa sih sebenarnya investasi yang sederhana saja atau menengah gitu dari Bengkel Print? Kemudian kira-kira berapa ya balik modalnya? Atau nanti kalau kita beli satu Alfa A misalnya kan, dengan investasi sekitar 10 atau 20 juta, kemudian ini diperkirakan ada balik modal sekitar 1 tahun, dengan target produksi adalah sekian. Silakan Pak Budi. Ya, kalau berbicara tentang investasi, tentunya kita ngomongin kalau dari Bengkel Print ya investasi mesin ya. Kayak investasi paket usaha hemat, seumpama kayak Riket Alpha atau mesin cetak kaos metode DTF itu investasinya sekitar 23 juta sudah dapat, Pak. Kalau dari mesinnya ya. Satu paket 23 juta, Pak. Oke, silakan. Nah, kalau masalah balik modalnya, sebetulnya kembali lagi bagaimana kita mencari pasarnya dulu sih, Pak. Jadi menurut saya pribadi, kalau kita mau ngomongin, contoh nih, kita mau ngeluarin suatu produk, sebetulnya bukan poin produk apa yang kita harus jual terlebih dahulu, tapi kita mungkin riset pasar, kebutuhan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Ya, mungkin kalau ketemunya ternyata cetak kaos, ya bisa investasi dengan mesin DTF tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa Riket Alpha
itu bisa mencetak apa saja. Bisa untuk cetak kaos, kemudian juga berbagai macam di bahan kain. Apakah termasuk dicetak sepatu tadi, Pak? Sepatu atau lanyard atau t-shirt sudah biasa ya. Kemudian juga desain interior seperti itu dengan ukuran size A3 ya. A3 size-nya, Pak, yang 23 juta itu. Oke, kemudian kira kan dalam satu hari itu mampu mencetak berapa produk? Berapa, kalau dalam hitungan roll, berapa meter per harinya gitu kan? Atau dalam kaos, mesin DTG merek A, ini mampu mencetak 30 t-shirt per hari misalnya. Berarti bisa kalkulasi kalau kita selama 1 bulan, berarti 30 kali 3. Itu 900 ya? 30 kali 90. Ya. 300, 900 dong. 900, Pak. 900 pieces kaos dalam 1 bulan. Kalau kita hargai 1 kaos harganya 50.000, harga jualnya, sementara modal 30.000, kita ada keuntungan 20.000. 20.000 kali 900 kaos 18 juta. Kurang lebih seperti, wah, luar biasa dong. Padahal cuma sebulan, Pak. Silakan, Pak. Betul, Pak. Kalau masalah HPP dan balik modalnya, sebetulnya dengan merek-merek lain atau mesin-mesin lain dengan basic printer yang sama, sebetulnya sama aja, Pak. Jadi Riket Alpha ini memberi solusinya adalah kemudahan seperti seumpama kalau mesin printer biasa masih ada paper jam. Nah, di mesin kami sudah anti paper jam. Udah anti paper jam. Anti paper jam istilahnya kalau paper jam garansi uang kembali. Nah, itu kita menggaransi seperti itu. Mantap. Jadi tidak ada ceritanya paper jam di mesin kami. Salah satunya seperti itu. Terus mesin lain mungkin kalau mesin standarnya mereka tidak bisa ngeprint roll, di mesin Riket Alpha kita sudah bisa ngeprint roll to roll. Seperti itu, Pak. Terus mesin standar tidak ada sistem sirkulasi tinta, kita sudah ada. Jadi cuma istilahnya basic printer atau basic mesin yang sama, kita menawarkan kemudahan dengan fitur-fitur tambahan. Seperti itu, Pak. Kalau perhitungan yang Pak Suhendra tadi kalkulasi seperti itu, sebetulnya jatuhnya sama, Pak. Seperti itu. Karena dari secara program mainboard-nya sendiri tidak bisa dirubah-rubah. Beda cerita kalau spek printernya berbeda. Karena kalau kita berbicara mesin DTF, salah satunya contohnya ya, itu ada mesin DTF kelas desktop yang teman-teman banyak pakai, ada yang kelas format. Nah, itu udah dari speed-nya udah beda. Dari seperti itu. Oke. Larinya lebih ke speed aja, Pak, kalau mesin. Ya, betul. Nah, mesin yang Bapak tawarkan, Riket Alpha ini, yang A3 DTF A3, itu mampu perharinya berapa meter atau berapa lembar A3 bisa diproduksi. Nah, dengan harga pasaran, kalau nggak salah, per A3 cost-nya atau harga jualnya sekitar belasan ribu ya, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau cost-nya sekarang udah bisa di bawah 10.000, Pak. Wah, luar biasa dong. Betul, karena dengan Alpha ya. Kalau yang lain belum tentu. Atau umumnya? Umum, Pak. Karena kalau umumnya. Betul, karena memang sekarang persaingan di dunia DTF ini sangat ketat dan banyak supplier-supplier yang menghadirkan consumable yang sama dan lebih luas. Jadi istilahnya tidak seperti DTG. Kalau DTG mungkin pemainnya masih 1, 2, 3. Kalau DTF suppliernya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya terjadi persaingan yang sangat ketat. Hukum ekonominya ya jatuhnya karena banyak persaingan otomatis harga ini sangat kompetitif gitu loh, semakin murah seperti itu, Pak. Jadi kalau ngomong cetakan sebetulnya standar A3 dengan mesin kami mungkin A3 itu sekitar 10 sampai 12 menit sih, Pak. Per A3 ya? Per A3, tapi
untuk mesin ini bekerja secara normalnya, kalau mau buat kerja istilahnya 15 jam sampai 20 jam mungkin mampu, tapi Yang direkomendasi. tidak serta-merta tidak istirahat sama sekali. Iya dong. Otomatis kalau saya lebih yakin kalau nggak istirahat pasti cepat batuk. Itu aja sih, Pak. Kalau istirahat pasti sebetulnya masih solusi lah mesin-mesin desktop yang teman-teman sudah tawarkan ini. Baik. Kalau di dalam dunia investasi permesinan ada tiga macam, Pak ya. Untuk entry level, untuk enterprise, untuk industrial. Nah, Pak Budi mengkategorikan ini untuk di entry level atau bisnis atau enterprise nih, Pak. Karena kalau untuk industrial kan sudah infonya udah ratusan juta, bukan miliaran mungkin. Silakan, Pak. Betul. Mungkin di entry level sih, Pak ya. Di entry level ya. Lebih ke entry level. Kalau bicara di entry level berarti memang lebih bicara kreativitas. Betul. Bagaimana untuk pasti produksinya juga low end untuk pemula berarti ya. Betul. Nah, kalau tapi bicara tidak. Silakan, Pak. Ya, jadi sebetulnya mesin entry level atau middle entry sampai kelas industri, mesin yang entry level ini kalau dari segi hasil sebetulnya nggak kalah jauh loh, Pak. Dengan enterprise ya? Betul, nggak kalah jauh. Istilahnya berani diadu juga, makanya teman-teman yang entry level ini mereka pede juga dengan hasil-hasil yang mereka dapat. Mungkin kalahnya nanti seumpama orang pengen cetak dalam jumlah besar gitu, mereka masih mikir karena harus lembur-lembur sampai malam, istilahnya overtime gitu. Tapi kalau mesin-mesin gede kan mereka menang dari segi kecepatan. Tapi kalau segi detailingnya menurut saya pribadi, detailingnya masih menang mesin-mesin yang desktop, yang entry level, Pak. Karena mungkin head-nya kan secara picoliternya lebih kecil, jadi dia lebih DPI-nya lebih dapat. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Menarik bincang-bincang kita dengan Pak Tio Budi. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanyakan lagi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Tadi udah bicara tentang investasi, kemudian mode, dan biasanya customer tadi UMKM, Pak ya, karena tadi bicara tentang entry level sampai enterprise, jadi ke investasi juga di angka di bawah 100 juta ya, jadi yang masuk ke middle atau di bicara enterprise. Baik Pak Dwi dan teman-teman lainnya, waktu kita sudah memasuki pukul 3 ya, nanti masih ada cukup waktu. Silakan Pak Budi, sebelum kita tutup ada closing statement-nya. Baik, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman UMKM, tetap semangat, tidak perlu berkecil hati, yang penting kita punya gairah untuk kita melakukan segala aktivitas kita, tentunya dibarengi dengan kreativitas, inovasi, supaya kita memiliki nilai lebih ketika kita terjun di pasar. Nah, dibarengi dengan banyak cara. Kalau teman-teman UMKM sekarang ada banyak cara secara online. Dunia kita ada dalam genggaman, mau belajar tidak perlu sekolah lagi, tidak harus bayar mahal lagi. Kita bisa belajar dari internet, dari YouTube, dari manapun sosial media, untuk kita bisa berkembang. UMKM bisa meraih kesuksesannya dengan cara yang giat, sehingga kita bisa naik level menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Seperti itu, Pak. Dan mungkin buat teman-teman yang main di dunia cetak kaos, bisa tetap semangat, kita kejar terus supaya biaya produksi semakin ditekan, Pak, sehingga kalau biaya produksi semakin ditekan, saya yakin
semua pemain sablon ini akan lebih bersemangat untuk berkreativitas, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak Ibu Pak. sekalian, teman-teman Printpack Indonesia Readers, dan juga kawan-kawan di YouTube, di Facebook, dan sosial media, serta di grup lainnya. Bincang-bincang kita pada hari ini, interview dengan Pak Budi, Pak Tio Budi, CEO Bengkel Print, sangat menarik. Kita ambil tema ini karena ini lagi tren. Ada perseteruan antara DTG dengan DTF, di mana ini adalah salah satu produk dengan satu market yang sama, di level yang sama, tinggal teknologi, medium yang berbeda. Masing-masing memiliki solusi, masing-masing memiliki pilihan, tinggal bagaimana kita melihat. Kalau pengen kita mengambil ke industrial, mungkin DTG ada yang memberikan solusi itu. Dan juga beberapa solusi yang disampaikan oleh Bengkel Print itu cukup menarik bagi kawan-kawan untuk yang pemula, yang ingin memulai usaha di bidang kreatif, khususnya untuk di DTG dan DTF. Selain penjualan dengan solusinya, juga ada supporting system. Nah, itu yang menarik, ada supporting system yang mungkin yang lain belum kali ya. Ada supporting system di mana teman-teman bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa bertanya, bisa berkonsultasi bersama mentor-mentor, atau bahasa kita ada mentoring gitu ya. Ada mentoring, tidak lepas hanya sampai pembelian saja, tapi bagaimana tumbuh bersama. Ini yang menarik, seperti yang disampaikan oleh HP. HP spesifik mengatakan bahwa growing together with customer. Kalau customer happy, pasti pabrikan juga happy, karena dia pasti akan nambah investasi. Baik, itu saja bincang-bincang kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk di sesi interview berikutnya bersama narasumber lainnya. Dan pada hari ini narasumber kita yang luar biasa, Pak Tio Budi, adalah salah satu pemegang penghargaan inventor digital print di DTG. Semoga nanti pada tahun ini Indonesia Entrepreneur Award bisa masuk lagi untuk di kategori. Baik, Pak. Amin. Terima kasih Pak Budi, dan terima kasih Pak Senda. Yang lain terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa stay tune di YouTube channel kita, Printpack Indonesia, Print TV, dan Rumah Kreatif Edu. Sampai ketemu lagi, dan terima kasih Pak Budi dan teman-teman yang lain. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore.